Teman-teman, kita putuskan ya, kita memanggil Raden Sadana dan juga Dewi Sri di tempat ini saja. Ini Mardika juga mengatakan seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan menyerahkan pusaka Sunan Bonang ini ke beliau ya teman-teman. Oke, Mardika, nanti kita sambut Raden Sadana dan juga Dewi Sri ya. Iya bos, siap. Mardika di belakang Mas OM dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Raden Sadana, Dewi Sri, datanglah. Diriku ingin menyerahkan pustaka Sunan Bonang ini kepada engkau. Hadirlah, 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 hadirlah. Subhanallah, alhamdulillah. Raden Sadana, Dewi Sri, diriku akan menyerahkan pusaka ini. Ya, silahkan masuk saja ke raga teman saya. Alhamdulillah. Raden Sadana, Dewi Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, diriku lancang memanggil kalian karena diriku akan menyerahkan pusaka ini. Pusaka Sunan Bonang sudah kami keluarkan dari dalam raga Mardika. Silakan, Raden. Peganglah Dinda. Terima kasih manusia. Amanah yang kuperintahkan kepada kalian telah terselesaikan. Ya, mohon maaf Raden Sadana, kami begitu lama menyelesaikan tugas atau misi dari panjenengan. Alhamdulillah kami berhasil mengambil pusaka Sunan Bonang dari dalam tubuh Mardika. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa ikut serta dalam penyatuan keempat pusaka yang tadinya Raden Sadana inginkan agar kami bisa membantu menyatukannya. Mohon maaf, kami tidak bisa mengikuti itu. Baiklah manusia, Datuk Situ Ambang sudah menceritakan semuanya kepadaku. Ya. Wahai para penempuh jalan sunyi, kalian bukan sekedar pengumpul benda-benda, pusaka yang tercecer di bumi. Kalian adalah tangan-tangan takdir yang dipilih semesta untuk menyusun kembali serpihan cahaya yang pernah tercerai oleh zaman. Iya, Raden. Ketahuilah manusia, pusaka bukanlah sekedar besi bertuah, batu bercahaya, ataupun warisan para leluhur. Pusaka sejatinya adalah andalan, langit yang memuat amanah kebijakan. Ia tercerai bukan karena hilang, melainkan karena dunia pernah lupa pada keseimbangan. Dan hari ini, oleh ketulusan langkah kalian, satu demi satu, pusaka itu kembali ditemukan. Bukan karena kalian paling sakti, bukan pula karena paling kuat, tetapi karena hati kalian cukup bersih untuk dipilih menjadi penjemputnya. Iya. 4 pusaka yang kalian kumpulkan adalah perlambang 4 tiang kehidupan. Iya, Raden. Pusaka pertama adalah lambang kebijaksanaan agar manusia tidak berjalan dalam gelapnya kesombongan. Ya, Raden. Pusaka kedua adalah lambang kemakmuran
agar bumi memberi cukup bagi setiap kehidupan. Subhanallah. Pusaka ketiga adalah lambang keberanian, agar manusia mampu menegakkan kebenaran di tengah zaman yang rapuh. Subhanallah. Dan pusaka keempat adalah lambang belas asih, agar kekuatan tidak berubah menjadi kehancuran. Ya. Bila keempatnya terpisah, dunia akan pincang manusia. Ya, Raden. Namun bila disatukan, lahirlah keseimbangan agung. Maka kelak ketika waktu telah genap, empat pusaka itu akan melebur menjadi satu pusaka maha utama. Subhanallah. Pusaka yang bukan untuk disombongkan, Ya. bukan untuk menundukkan sesama, bukan untuk mengejar kekuasaan dunia yang fana ini. Subhanallah. Pusaka itu akan menjadi pelita bagi umat manusia. Subhanallah. Ia akan menuntun mereka yang tersesat, menguatkan mereka yang lemah, menghidupkan harapan di tengah kesengsaraan zaman. Ya. Dan sebagai balasan atas ketulusan kalian, aku, Raden Sadana dan Dewi Sri berjanji di hadapan langit dan bumi, kalianlah yang kelak akan menerima amanah penjaga pusaka penyatu itu manusia. Subhanallah. Namun ingatlah, menerima pusaka bukan berarti memiliki kuasa, melainkan memikul tanggung jawab. Ya, Raden. Sebab semakin besar cahaya yang dipegang, semakin besar pula godaan, bayangan yang datang. Jagalah hati kalian sebagaimana kalian menjaga perjalanan ini. Insya Allah, Raden. Jangan biarkan keserakahan menyentuh niat kalian. Insya Allah, Raden. Sebab pusaka agung hanya tunduk kepada jiwa yang bersih. Ingatlah selalu manusia, bukan tangan yang kuat yang layak menggenggam pusaka, melainkan hati yang ikhlas yang mampu menuntun cahaya. Subhanallah. Dan setelah seluruh perjalanan itu selesai, setelah keempat pusaka yang tercerai berhasil dipersatukan kembali, maka akan lahirlah satu pusaka yang maha agung, yang selama ini beradab-adab hanya disebut dalam bisikan para leluhur. Subhanallah. Dalam bisikan para leluhur, pusaka itu bukan diciptakan oleh api manusia, melainkan ditempa oleh keselarasan hati, pengorbanan, dan ketulusan jiwa. Subhanallah. Maka dengarlah, wahai para pencari takdir, kelak aku Raden Sadana dan juga Dewi Sri akan menyerahkan pusaka hasil penyatuan itu kepada kalian. Subhanallah. Namun bukan hari ini, bukan pula ketika kalian meminta, karena pusaka agung tidak datang kepada mereka yang terburu-buru mengejar kekuatan. Ia hanya datang ketika hati telah tiba. Apa itu hati yang tiba? Yaitu hati yang tidak lagi haus pujian. Subhanallah. Hati yang telah rendah memiliki kekuatan. Hati yang mampu menolong tanpa dikenang. Dan hati yang menjadi amanah sebagai pengadilan. Subhanallah.
bukan kebanggaan manusia. Sebab pusaka sejati bukan mencari tangan paling sakti, melainkan jiwa yang paling tulus. Tunggulah saat itu, karena kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk menguasai dunia, melainkan kemampuan menjaga hati agar tetap bersih ketika dunia mulai tunduk manusia. Raden Sadana, terima kasih. Apa yang engkau sampaikan benar-benar membuat hati saya bergetar. Apa yang kalian sampaikan tentang pusaka atau keempat pusaka itu benar-benar membuat saya tidak bisa berkata apa-apa, Raden. Kami tidak mengharapkan bahwasanya nanti Raden akan memberikan hasil pusaka apabila keempat pusaka itu disatukan, Raden. Kami tidak mengharapkan itu sama sekali. Tapi jikalau kami ditakdirkan untuk mengemban amanah dari Raden Sadana dan juga Dewi Sri, insya Allah kami akan terima, Raden. Semoga penyempurnaan itu segera terwujud dan tidak ada suatu halangan apapun untuk Raden dan Dewi Sri. Terima kasih manusia. Ya. Sudah semestinya kalian mendapatkan pusaka itu manusia. Ya, saya tidak mengharapkan itu, Raden. Saya menjalankan misi ini itu kemurnian hati kami, karena seperti yang Raden katakan maupun yang Datu Setiambang katakan bahwasanya dunia ini akan segera kacau. Oleh sebab itu, dengan keempat pusaka yang disatukan, kemungkinan dunia ini akan baik-baik saja. Jadi hati saya tergerak, Raden Sadana. Tidak ada keinginan apapun, bahkan tidak mengharapkan suatu imbalan apapun. Silahkan Raden, Raden bawa saja pusaka Sunan Bonang ini. Baiklah manusia. Sekali lagi mohon maaf, diriku dan teman-teman tidak bisa ikut dalam penyatuan keempat pusaka itu. Mohon maaf, Raden. Baiklah manusia. Baik. Dinda Dewi Sri, marilah kita pulang ke kerajaan untuk menyatukan keempat pusaka itu. Silahkan Raden. Hati-hati Raden, semoga Raden bisa segera menyatukan keempat itu. Terima kasih Dewi. Baiklah, diriku pamit manusia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan Mas? Jadi banyak sekali yang disampaikan oleh Raden Sadana dan juga Dewi Sri ya, bahwasanya nanti jikalau keempat benda itu sudah disatukan, mereka akan memberikan pusaka itu kepada kita. Tapi saya menolaknya karena saya membantu mereka itu tidak menginginkan pamrih ya, tidak menginginkan apapun ya, murni ini karena perintah dari Eyang. Jadi saya sudah mengatakan ke Raden Sadana bahwasanya tidak usah memikirkan itulah. Kayak gitu. Kita hanya bisa mendoakan semoga mereka berhasil menyatukan keempat pusaka tersebut ya, Mas Boim. Ya, Jadi sudah teman-teman, malam ini kita nanti akan mencari putra ya, minta bantuannya. Semoga kita bisa bertemu dengan putra dan juga menyelamatkan putra ya Mas. Putra ya teman-teman ya. Mardika pegang.
Sudah, kita lanjut pulang. Terima kasih yang sudah mengikuti kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.